Hai generasi muda, pernahkah kamu membayangkan hidup tanpa internet? Mustahil kan? Dunia kita sekarang bergerak secepat scroll di TikTok, tapi menjadi warga digital yang baik butuh lebih dari sekedar koneksi secepat itu, yaitu kita butuh literasi digital. Nah, apa itu literasi digital? Literasi digital itu adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi, tidak hanya untuk mengoperasikan, tapi juga untuk mengevaluasi, memahami, dan menciptakan konten digital dengan bijak, aman, dan beretika. Bagi kita, generasi muda, ini bukan lagi skill tambahan, melainkan fondasi untuk menjalani kehidupan modern, mulai dari belajar, mencari kerja, hingga berpartisipasi dalam demokrasi. Untuk contoh nyata pengaruh literasi digital yang salah satunya pertama di dunia belajar. Nah, misal ketika dosen minta kita mencari referensi nih, yang literasi digitalnya kuat, tidak hanya mengetik di Google, tapi juga tahu cara membedakan mana sumber yang dari jurnal sama yang tidak berkualitas atau tanpa mendasar. Kita harus bisa menggunakan kata kunci yang efektif dan menghindari informasi yang bias atau tidak jelas. Nah, yang kedua, misalnya dalam komunikasi dan citra diri. Nih, setiap unggahan, komentar, dan like, kita itu membentuk jejak digital yang dapat dilihat oleh orang lain, oleh teman-teman kita. Nah, misalnya saat melamar kerja juga itu dapat dilihat oleh HRD. Nah, literasi digital juga membantu kita menjaga etika berkomunikasi dan membangun personal branding yang positif, profesional di dunia maya. Nah, sayangnya, di tengah kemudahan ini, ada bahaya yang besar. Contohnya mari kita ambil studi kasus hoax. Nah, hoax kan tuh udah banyak banget kan, udah dari dulu. Bayangkan aja tiba-tiba dapat pesan dari misal dari grup keluarga. Nah, itu kita belum tahu kepastiannya itu apa, belum belum valid gitu. Tapi kita malah disebarin lagi karena literasi digital kita itu kurang. Nah, makanya itu literasi digital itu membantu kita untuk tidak langsung percaya dan tidak langsung menyebarkannya. Soalnya bisa jadi misinformasi yang nanti bisa merusak, misalkan merusak atau memicu konflik sosial. Nah, literasi digital juga melatih kita untuk berhenti sejenak, melakukan cross check dan menanyakan juga sumbernya dari apa, siapa sumbernya, apa buktinya, sebelum menekan tombol share dan membagikannya kepada orang lain. Nah, untuk langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, yaitu salah satunya, saya menyimpulkan ada tiga. Yang pertama, selalu verifikasi sumber. Jangan pernah percaya pada judul provokatif dan selalu cek dari mana informasi itu berada. Dan selalu juga meng-cross-check. Jangan dari satu sumber saja, tapi dari sumber-sumber yang lain agar lebih pasti. Nah, dari sumber berita terpercaya, contohnya Kompas atau TV One. Jangan kayak dari Fox Sheet atau dari sesuatu yang kayak IG tapi tidak pasti gitu, belum pasti. Nah, yang kedua, pahami jejak dan data. Nah, ini kita kan bermain online, walaupun kita tidak menampakkan wajah kita, tapi kita harus bisa menjaga, walaupun kita itu online dan tidak menampakkan wajah kita, tapi kita juga harus menjaga data-data diri kita. Jangan asal sebar sana sini gitu. Soalnya sekarang kan online itu lebih gampang, penjahatnya itu lebih banyak. Orang lain bisa saja ambil data pribadi kita untuk menggunakannya misalnya untuk pinjol gitu contohnya. Nah, yang ketiga itu jaga etika komunikasi. Nah, di balik layar itu ada manusia. Lakukan orang lain secara online seperti kamu ingin diperlakukan di dunia nyata. Walaupun kamu tidak menampilkan wajah kamu kepada orang lain, tapi tetap di belakang layar itu akan manusia. Dan komunikasi online juga tetap ada etikanya, tidak boleh sembarangan. Nah, literasi digital adalah tanggung jawab kita. Dengan menguasainya, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari ancaman digital, tetapi juga membangun ruang digital yang lebih cerdas, lebih aman, dan lebih bermanfaat bagi bangsa. Mari kita jadi fondasi bagi kewarganegaraan modern yang unggul. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah.